Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Next Profesor. Pada video kali ini kita akan membicarakan terkait dengan lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan instrumen wawancara. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan instrumen observasi. Tentunya instrumen observasi ini ada kaitannya dengan instrumen wawancara. Untuk itu, bagi yang ingin mempelajari bagaimana membuat instrumen observasi yang dikaitkan dengan instrumen wawancara, silahkan simak video saya selanjutnya belajar secara online melalui channel saya, Suardi The Next Professor. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pada video saya sebelumnya, kita sudah membuat instrumen wawancara dan saya buka kembali instrumen wawancara yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Instrumen wawancaranya kan terdiri dari rumusan masalah, indikator, subindikator, dan item pertanyaan. Item pertanyaan ini dibuat berdasarkan subindikator, indikator, dan rumusan masalah. Bagaimana caranya membuat instrumen observasinya? Saya sudah buat seperti ini supaya penjelasannya agak cepat. Kita bagi dalam dua layar ya, dua layar Word. Oke, kita perkecil sedikit, mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, baik, kita lihat dulu pedoman wawancaranya. Jadi ketika Anda sudah membuat item pertanyaan yang ada di kolom ini berdasarkan subindikator, indikator, dan rumusan masalah, maka ini yang akan anggaplah sudah di copy. Ini nanti yang akan dipaste di sini, dipaste di item pengamatan. Nah, saya berikan satu contoh ya. Contoh saya berikan satu contoh. Oke. Kita ambil misalkan ini. Kita sudah copy, kita paste ke sini. Nah, bagaimana caranya merubah dia menjadi suatu bentuk lembar observasi? Maka jika di pedoman wawancara yang kita copy tadi itu dalam bentuk pertanyaan seperti ini, maka ketika dia masuk pada lembar observasi, kita harus buat ini dalam bentuk pernyataan. Saya ulangi, dalam bentuk pernyataan. Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan pertanyaan harus dihilangkan. Maka kita, kalau misalkan ini contohnya, berarti kita hapus menurut pendapat Bapak Ibu. Kita hapus. Oke. Oke, kita hapus juga simbol pertanyaannya. Maka sudah jadi sekolah swasta memiliki peralatan sekolah yang berbeda dengan sekolah negeri. Ketika kita membaca ini, maka ini bukan pertanyaan, tetapi ini adalah pernyataan. Nah ini sesungguhnya yang kita baru praktekkan, inilah yang saya sebenarnya sudah tulis di bawahnya ini. Cuma saya sengaja copy paste supaya kalian mengerti bagaimana maksudnya itu merubah dari pertanyaan menjadi pernyataan. Oke. Nah, sesungguhnya item pengamatan ini sebenarnya hampir sama dengan instrumen wawancara. Jadi ketika di instrumen pedoman wawancara ini ada rumusan masalahnya, maka di pedoman observasi juga ada rumusan masalahnya. Ini terkait dengan kekerasan simbolik. Ada indikatornya, di sini juga ada indikatornya. Di sini ada subindikatornya, di sini juga ada subindikatornya. Jadi antara pedoman wawancara, pedoman observasi, baiknya ada kolom-kolom terkait dengan rumusan masalah, indikator, dan subindikator. Cuma yang membedakan, yang pertama ketika di pedoman wawancara itu terdiri dari pertanyaan. Jadi, kalau di pedoman observasi itu terdiri dari item pernyataan. Nah, selanjutnya ketika pedoman wawancara hanya punya kolom seperti ini,
1, 2, 3, 4, maka pedoman observasi memiliki item yang lebih kolomnya. Selain rumusan masalah, indikator, subindikator, item pengamatan, kita buat lagi di sebelahnya Y, T, dan keterangan. Y ini menandakan bahwa ya, T ini menandakan bahwa tidak, keterangan ini adalah penjelasan nanti antara Y dan T. Nah, ini ketika Anda ke lapangan sudah membuat instrumen ini, bagaimana cara kerjanya? Maka Anda tinggal mencocokkan item pengamatan ini yang ke bawah sampai terus ke bawah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Contoh misalkan item pengamatan. Sekolah swasta memiliki peralatan berbeda dengan sekolah negeri. Ketika kita sampai di lapangan, kita melihat bahwa memang sekolah swasta memiliki peralatan sekolah yang berbeda dengan sekolah negeri, maka kita checklist di sini bagian iya. Ketika tidak, maka kita juga berikan tanda checklistnya di kolom ini tidak. Nah, keterangannya ini adalah penjelasannya di sini berdasarkan apa yang kita lihat. Anggaplah kita mengatakan mengamati, ternyata kita melihat bahwa ternyata berbeda peralatan sekolahnya, maka kita tulis di sini apa penjelasannya terkait dengan perbedaan itu sesuai di pengamatan tak. Ketika kita melihat bahwa ternyata perbedaannya terletak karena sekolah negeri memiliki fasilitas yang lebih bagus, sekolah swasta tidak, ya silakan ditulis seperti itu. Nah, itu baru satu item. Seterusnya sampai ke bawah. Saya ulangi. Item ini sebenarnya hasil copy paste dari sini. Ini kan pertanyaannya di sini adalah misalkan menurut Bapak Ibu apakah sarana sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri? Maka di sini kita cuma menuliskan di sini sarana sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Maka berubahlah pertanyaan yang tadinya di sini adalah dalam bentuk pertanyaan. Maka ketika kita sampai di sini, di item observasi, itu kita rubah menjadi suatu item pernyataan. Jadi ketika di sini, item pernyataannya anggaplah, item pertanyaannya anggaplah 50, maka item pengamatan yang kita buat di sini, itu juga jumlahnya 50. Nah. Oke, jadi yang membedakan itu. Jadi persamaannya adalah apa yang ditulis sebenarnya di pedoman wawancara sebenarnya hakikatnya sama. Cuma yang membedakan adalah di pedoman wawancara kita membuat dalam bentuk pertanyaan, di item pedoman observasi kita membuat item pengamatan dengan bentuk pernyataan. Dilengkapi lagi tabel Y, T, dan keterangan. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi ini sebenarnya pedoman observasi ini agak mudah dibuat ketika pedoman wawancara sudah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal kita copy yang bagian ini ke item ini. Ketika kita sudah copy, kalau masih dalam bentuk pertanyaan, kita rubah dia dalam bentuk pernyataan. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ketika Anda ke lapangan, saya ulangi, silahkan isi ini apakah ya atau tidak, dan tuliskan apa keterangan terkait dengan hasil observasi pada setiap item yang kita amati di lapangan. Saya pikir seperti itu penjelasan saya terkait pedoman observasi, dan saya lupa satu lagi, di item keterangannya ini, Anda harus tuliskan kapan Anda melakukan observasi seperti tanggal, bulan, dan tahun. Itu agak mempermudah kita nanti dalam melakukan suatu pengolahan data di hasil penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pedoman wawancara observasi dengan pedoman dokumentasi, yang banyak juga kekeliruan yang dialami oleh mahasiswa. Tapi itu yang kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.